Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema, 3 Prinsip Agama. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bagan ke Rantau Kopar, ujung Tanjung Besimpang Tigo, Bapak Ibu sudah tak sabar kono ange naik ke Kepalo. Itu meniru pantun Pak Wakil Bupati. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil. Udah makan? Sebelah kanan ke tuh, udah sebelah kiri loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan yang hadir ini diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, dilapangkan Allah rezekinya supaya bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hubungannya semakin mesra supaya bertambah anak-anaknya. Itu aku udah banyak lah berceramah di banyak tempat, bahwa inilah ada keluhan kurang keturunan, padahal makanannya sedap-sedap, ada udang, ada ikan slice, ada asam podeh, cuma tak ada kursi, kono habis rotan udah dikunyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang paling ganteng, nabi apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu saking gantengnya, kalau duduk awak dokeknya, awak ikut ganteng. Itu bedanya sama artis. Kalau awak duduk dokek artis, dia makin ganteng, awak makin jatuh. Ada nabi yang paling kuat bisa membelah Laut Merah, siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ada nabi yang paling luas wilayah kekuasaannya sampai menaklukkan Ratu Sabah. Siapa nabi itu? Nabi Sulaiman. Jadi kalau mau berkuasa, kasihlah nama anak Sulaiman. Nah, itulah sampai kekuasaannya ke Rokan Hilir. Ada pula yang menyebut bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman itu sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Yogyakarta. Itu maka ada daerah di Yogyakarta itu disebut namanya Sleman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang sama-sama kita hormati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir beserta rombongan, beserta Ibu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepalo maupun tak ada kepalo, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya berceramah satu daerah, dikasih tahu sama masyarakatnya, Ustadz Somad, selamat datang di kampung kami. Apa kelebihan kampung Bapak nih? Semua penyamun perampok ada sekolah tompeknya Ustaz. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lain kampung macam-macam ceritanya. Sampai ke satu kampung, apa yang perlu saya sampaikan Pak Ustadz Somad? Tolong sampaikan kenakalan. Kenakalan remaja? Enggak, kenakalan atu-atu. Kenapa begitu Pak? Kalau orang di kampung kami kok, kalau sudah habis memanen gotah karet, habis memanen sawit, itu pergi ke kota, sebelum balik ke kampung, singgah dulu ke diskotik. Kalau ditanya kenapa tak balik langsung ke rumah? Karena kurang menikmati masa muda. Tapi Rantau Kopar ini lain ceritanya guys. Ada seorang ulama di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Diyauddin. Siapa namanya? Diyauddin Al-Kurdi karena sukunya dari Kurdistan, Al-Baghdadi karena dia berasal dari Irak, Baghdad. Nama lengkapnya Diyauddin Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi. Jadi kalau dari Kurdi, Al-Kurdi, kalau dari Baghdad, Al-Baghdadi, kalau dari Rokan, Ar-Rokani, kalau dari Rantau Kopar, Al-Kopari. Ada namanya ulama besar di Makkah, namanya Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi. Dia punya murid
namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Rokan punya murid namanya Syekh Muhammad Daud. Syekh Muhammad Daud punya murid namanya Syekh Muhammad Nur. Syekh Muhammad Nur punya murid langsung anak. Itulah dia Dr. Asari Nur yang sekaligus mursyid tarekat Naksabandiyah, tokoh masyarakat Riau dari rantau Kopar. Allahu Akbar. Coba ulang balik adik-adik. Kau mesti kalian hafal kok. Besok ditanya orang, kalian dari mana? Kami dari rantau Kopar. Oh, di rantau Kopar tuh ada mursyid tarekat Naksabandiyah. Coba sebutkan silsilahnya. Ada dulu disebut Ustaz Somad, tapi kalau diangi aku lupa. Jangan khawatir, walaupun tak mencatat bisa diingat. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Kau di hati awak kau kamera, tolong lambaikan tangan ke atas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lah, turunkan balik, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Jadi masyarakat iko rambutnya sama hitam, seleranya macam-macam. Kata yang satu, aku tak perlu menengok muka Ustadz Abdul Somad, asal kudonga suaranya jadilah. Itulah yang di bawah pokok-pokok sawit tuh. Kata yang satu lagi, aku tak terlalu penting suara, karena aku dah selalu mendengar suara dia di YouTube. Aku tak menengok macam mana mukanya. Maka angik-angik lah, asalkan nampak macam mana batang hidungnya. Kata yang satu lagi, aku pertengahan aja, jauh tidak, dekat pun tidak. Yang penting dapat aku tenda. Itulah yang di bawah tenda. Jangan kalian sangka yang duduk di bawah tak beralas karpet, tak beratap, kalian lebih hina. Lalu kalian katakan yang di atas ini lebih nikmat, lebih hebat. Kalian belum tahu rasanya di atas ini. Tahu Bapak Ibu apa rasanya di atas ini? Ange. Aku kalau bidokek deh matu awi. Nanti dunia ini silih berganti, tak selamanya yang di atas itu di atas, betul? Nanti sesudah habis acara aku kan balik. Naiklah katanya. Toga, oh begitu rasa Abdul Somad tadi. Abdul Somad tadi kata Pak Wakil Bupati, apalah arti titel Abdul Somad DESA itu? LC itu singkatan dari tulisan Inggrisnya licence. Sampai ke Malaysia namanya lesen. Kalau awak hendak membawa motor di Malaysia, ditanya sama polisi, awak ada lesen ke? Lesen surat izin. Artinya LC, Abdul Somad ini boleh menyampaikan ceramah karena sudah dapat lesen izin dari Al-Azhar Kairo Mesir. Yang kedua titelnya DESA. Kujolehkan, DESA itu kepanjangan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Karena Maroko tempat aku belajar itu jajahan Prancis. Sampai kini dikalahkan juga oleh Prancis. Jadi waktu menulis ikut tes CPNS Kementerian Agama, tertulis di situ, tulislah titel menurut negeri asal, tidak boleh dirubah sesuai ijazah. Itulah maka ditulis DESA, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Tapi karena banyak orang tak tahu, kutulislah di situ LCMA. Dulu selalu, Ustaz, apa arti LCMA itu? Lagi cemas mencari anak gadis ya? Lalu kemudian PhD itu singkatan dari Doctor of Philosophy S3. Ini titel-titel ini tak dibawa mati. Lalu kenapa ditulis panjang-panjang? Profesor dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Lalu kenapa ditulis panjang-panjang sampai 2,5 meter? Ini asalnya dulu ada koran di Pekanbaru. Di belakang koran ini banyak ustadz. Aku dulu tak ada menulis nama pakai titel, tak ada. Ustadz Abdul Somad, tak ada titel. Kata kuasa ada panitia masjid membuat titel. Jangan buat titel, jangan buat titel. Ini riak titel nih. Akhirnya kubolilah koran di Pekanbaru. Di halaman belakang tuh banyaklah ustadz di belakang. Ustadz menjual minyak lintah ubek kue.
Lamolakmu aku khawatir esok datang orang mengundang aku bukan untuk berceramah tapi nak minta minyak lintah. Karena dia tak bisa membedakan mana ustadz yang berceramah agama, mana ustadz yang menjual minyak. Itulah maka dibuat panjang supaya jamaah bisa membedakan. Macam mana? Jelas Bapak Ibu sekalian? Memang kalau kepanasan banyak tak jelas. Ustadz pun nampak berbayang-bayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadir bersama kita Pak Dandim, hadir juga Ibu dan Ramil beserta masyarakat. Kusapo semuanya dengan satu jurus. Kalau kusabut satu-satu, kami datang kenapa tak Ustaz sapo? Kenapa tak ada Ustaz sapa kami? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa lah Ustaz Somad di Rantau Kopar nih mesti dikurung? Macam apa ini? Hah? Apalah salahnya Ustaz Somad ini tak perlu dikawal? Mesti ada Bapak TNI, Polri, Polisi, Satpol PP mengawal. Ini bukan berarti Rantau Kopar ini tidak aman. Rantau Kopar ini aman, betul? Tapi mereka ini terlalu cinta sama Ustaz Abdul Somad. Kalau tak dikawal, ditariknya lah, habislah Ustaz Somad ini balik. Mau tak balik? Maka dikawal semua. Sebab ini kalau tak dijelaskan nanti muncul macam-macam isu di komen mereka di Facebook, di Instagram dan macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rantau Kopar tetap aman sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Apa tema kita pada siang hari ini? Mari kita tingkatkan pengamalan prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip Islam itu 3. Yang pertama akidah. Akidahnya sejak lahir sampai mati tetap dalam la ilaha. Ada orang Rantau Kopar meminta ke pokok kayu, ada minta ke berondol, ada minta ke gotah. Ada orang Rantau Kopar meminta ke sungai, memintanya kepada iyyaka na'budu. Datanglah anak lajang di Rantau Kopar memanggil anak gadis, hai sayang, nikah sama abang ya. Datang ke si anak gadis, diam kok kucing kurap. Wih, diambilnya lah ludah anak gadis tadi. Cinta ditolak dukun, dibacokan dukung kakang telinga bosi mulut songkang gitu kunci-kunci Allah kunci Muhammad. Wih. Begitu dibacokan mako anak gadis tadi nak makan mie ayam siang dan malam terbayang-bayang. Pas nak disuap bakso tadi nampak muka anak lajang tuh. Jangan lagi meminta kepada dukun. Hai dukun-dukun, dukun segala hantu. Maka kalian mesti bertobat kepada Allah. Jangan sampai nanti waktu mati dibuka atap tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor tak mati-mati, akhirnya jam 2 boleh malam mati. Ditanya orang bininya, kenapa bisa mati? Udah dipanggil dukun senior tak juga mati, dibukakan atap tak juga mati, diambil daun kelor tak juga mati. Jam 2 boleh malam tuh ku ambil batang kelor tuh ku pukul kena mati. Hidup jangan meminta kepada kayu, jangan meminta kepada batu, jangan meminta kepada hantu. Idza sa'alta fas'alillah, meminta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Dulu orang Melayu kalau hendak membuka kebun, maka mesti dimasukkan kepala kambing di dalam kebun itu untuk menjamu jin hantu setan yang ada di kebun supaya jangan mengganggu-ganggu. Hai Datuk penjaga apa nama hantu tanah, hai jembalang tanah, jangan ganggu kebun kami, ini kami bagi kepala kambing. Maka datanglah ulama-ulama tarekat Naqsabandiyah. Apa yang kalian tanam nih? Kami menanam kepala kambing tuh. Kenapa kalian tanam kepala kambing? Untuk mengasihi hantu jin jembalang tanah penunggu hutan nih. Yang dimasukkan ke dalam lubang tuh jangan kepala kambing, masukkan darahnya aja. Dimasukkanlah darah. Kepala kambingnya tuh, kepala kambingnya gulai. Mana berani kami memakannya? Aku makannya nanti. Itulah asal muasal kalau awak kenduri yang makan kepala kambing siapa? Ustadz. Itulah asal muasalnya. Lalu mengusir hantunya bagaimana? Bukan dengan kepala kambing. Mengusir hantunya diajarkan tarekat dengan ratib. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada namanya ratib toga. Tahu ratib toga? Ada namanya ratib sampan. Tahu ratib sampan? Ada namanya ratib keliling kampung. Tahu ratib keliling kampung?
Ratib artinya zikir yang dibaca pagi potang, itulah dia ratib untuk mengusir hantu setan. Jadi kalau ada jamaah kau mengantuk sedang mendengar ceramah, ratibkanlah di telinga, la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, penulis kitab Jami' Karamatul Aulia, wali-wali itu ada karamahnya. Berzikir itu berguncang dari ubun-ubun sampai ke kaki. Itulah mengapa zikir orang tarekat Naqsabandiyah waktu meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah untuk mengusir hantu setan. Mana dalilnya? Ini kan orang kini bertanya, mana dalilnya? Padahal kalau boleh dalil, enggak lo paham. Mana dalilnya? Dalilnya adalah azan dikumandangkan kuat. Azan itu kuat atau lemah? Kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari, wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Begitu bunyinya dalam hadis. Setan lari sampai terkentut-kentut. Itu membuktikan bahwa setan itulah lari dan setan itu terkentut. Tapi tidak semua yang terkentut berarti Itu dalil kenapa kita berzikir kuat, diantaranya untuk mengusir hantu setan. Begitu kepala kambing dimakan, kepala ustaz pun berkunang-kunang. Nah, itu nampaknya hantu kalau mengamuk. Bukan hantu tuh mengamuk, kolesterol naik. Begitu dakwahnya para ulama dulu. Dia tidak mengatakan ini haram, ini bid'ah, ini bid'ah, ini haram. Kalau begitu mereka dulu berdakwah, awak kini tidak Islam, kita ini masih menyembah kayu. Mereka datang berdakwah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Sekarang ada orang yang petantang petenteng, membid'ahkan tarekat, menyalah-nyalahkan sulu, mengatakan ini tak sesuai syariat Islam. Ada pernah Bapak Ibu dengar orang berceramah begitu? Memang kalau lagi kepanasan ini tak susah masuk memang. Kalau malam tadi ceramah, ada begitu? Ada. Tapi kalau kepanasan ini, ada begitu? Entahlah Pak Ustaz. Bila ceramah ini selesai. Aku tahu itu memang panas. Jangankan kalian, aku pun panas juga. Itu maka aku togak di sini supaya aku tahu merasakan apa yang kau rasakan, Beb. Beragama ini adalah pandai merasakan perasaan orang lain. Maka awak disuruh puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Merasakan laparnya fakir miskin. Mengapa Ustaz Somad tegak di sini berpanas-panasan? Supaya keringat tetes peluh yang kau rasakan, aku juga merasakan. Dan rasa tak bisa diungkapkan dengan kata. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kukatakan, kuratakan apa yang kurasakan hari ini kuungkapkan dengan kata, maka tak dapat diterjemahkan. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Aku jadi puitis pula menengok anak-anak mudanya. Tengoklah anak-anak muda pucuk-pucuk hijau yang sedang mekar. Masya Allah, so sweet. Apalagi yang kita harapkan, Pak? Jadi aku membawa seorang profesor juri musabaqah tilawatil Quran dari Pasir Pangarayan ke Pekanbaru. Aku bilang aku udah putus asa, Pak Profesor. Tertangkap profesor pendidikan main sabu-sabu narkoba di hotel dengan mahasiswinya. Oknum hakim tertangkap pakai narkoba. Oknum polisi tertangkap pakai narkoba di hotel dengan perempuan. Bapak Ibu udah baca berita itu? Ku bilang aku sudah putus asa dengan dunia ini, Prof. Kata dia, kalau Ustadz Somad putus asa, bagaimana dengan orang lain? Lalu apa yang membuat kita tidak putus asa? Ada satu yang membuat kita tidak putus asa. Apa dia? Ada tunas-tunas hijau yang mesti kita selamatkan. Dia belum dimakan ulat. Tunas itu mesti kita jaga dan pelihara. Dan tunas hijau itu ada di rantau kopar. Itulah dia tunas-tunas hijau. Allahu Akbar. Pokok kayu, akarnya mulai membusuk, batangnya mulai lapuk, tunasnya akan dimakan ulat. Dan ulat paling suka makan tunas hijau. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. Ya Allah, jagalah tunas-tunas hijau yang ada di rantau kopar ini, ya Allah. Kalau tadi Pak Wakil Bupati Rokan Hilir mengatakan, kami bangga sebagai orang Rokan Hilir, kami bangga sebagai orang rantau kopar. Ada yang pernah jadi orang tertinggi di Kementerian Agama di Riau, Kepala Kanwil. Kata beliau itu terakhir. Tidak, di masa akan datang mereka akan ada yang jadi Gubernur Riau. Amin. Mereka akan ada yang jadi Bupati Rokan Hilir. Amin. Tapi tentunya setelah Pak Sulaiman 2 periode.
Akan ada yang menjadi kepala kantor Kementerian Agama, amin. Akan ada yang menjadi, entah jadi apa pula, pokoknya jadi uang lah. Jaga anak-anak kami ini dari narkoba ya Allah. Jaga anak kami ini dari zina ya Allah. Jaga anak kami ini dari perbuatan maksiat ya Allah. Anak-anakku, boleh Ustadz Somad tanya? Boleh aku bertanya? Tolong jawab yang jujur. Prinsipnya jangan ada dusta di antara kita. Kalian ini datang diwajibkan guru sekolah. Satu orang datang, satu orang boleh. Satu. Yang banyak-banyak, satu aja. Satu. Biarlah dia sedang malu, kepanasan. Dia grogi, banyak cewek-cewek sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan anak-anak kita yang akan mujahid fisabilillah, menegakkan syiar la ilaha. Tahu suku Sakai? Tahu suku Akit? Tahu suku Laut? Tahu suku anak dalam? Siapa yang berdakwah ke sana membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sekarang ustadz ceramah dari kantor ke kantor, kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur, istana presiden. Ada ustadz yang mau masuk ke hutan? Siapa namanya? Bilanglah Abdul Somad, la ilaha illallah kalian. Kalian tonton aku masuk ke talang mama naik sampan tuh. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Tolong nanti diedit videonya, Pak. Tidak ada lagi orang Sakai yang menyembah kayu, menyembah kubur, menyembah hantu, menyembah batu. Semua saudara kita sudah menyembah la ilaha. Siapa yang membawa dakwah la ilaha illallah itu ke dalam? Apa pula aku? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang membawa dakwah itu ke dalam Syekh Muhammad Nur, orang rantau Kopar. Naik sepeda dia ke dalam hutan, diboncengnya Pak Asari Nur masih kecil. Beliau azan masuk ke dalam. Mereka bakar ubi, mereka buat teh kopi, mengajak orang Sakai masuk Islam. Mereka berdakwah lillahi ta'ala. Pak Asari Nur baru pandai azan, dia yang azan ke dalam. Itu adalah semangat. Tapi masih adakah di dalam hutan sana yang belum menyembah Allah? Masih ada? Masih. Saya masuk ke suku Talang Mama, Talang Perigi, suku Talang Jerinjing. Ada suku Akit yang masih menyembah pokok kayu besar, diikat daun-daun, diikat kain putih, dibujukkan dupa di bawah, foto-foto banyak, kulihat dengan mata kepala sendiri. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat nanti insyaallah. Amin. Bagaimana mereka masuk ke dalam? Datanglah batin-batin, tokoh-tokoh masyarakat Sakai. Apa kata dia? Hai khalifah-khalifah tarekat. Yang paling tinggi dalam tarekat Naksabandiyah namanya mursyid. Apa namanya? Mursyid. Kalau mursyid tak bisa datang, maka dikirimlah khalifah. Khalifah artinya pengganti. Apa arti khalifah? Pengganti. Tapi kan orang Melayu susah menyebut khalifah. Siapa tuh? Khalifah. Khalifah. Makanya Abu Bakar itu dipanggil khalifah karena dia menggantikan Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai nabi tapi sebagai pemimpin umat Islam. Maka mursyidnya Syekh Abdul Wahab Rokan di Besilam, dia dengan kesibukannya tak bisa masuk ke dalam, dikirimnya lah khalifah. Yang kata orang Melayu, khalifah. Datanglah batin-batin, hai khalifah, jangan masuk ke hutan kami karena kau mengganggu stabilitas keamanan kami. Kalau kau mau masuk ke hutan kami, syaratnya satu, tolong sunat aku. Kata khalifah, kalau untuk menyunat kau, rasanya tak perlu aku. Ialah murid aku. Murid, sunat dia. Kata muridnya, rasanya kalau untuk menyunat kau, tak perlu pakai bawah parang aku nih. Cukup pakai teh parang. Parang ni yang tajam, bawahnya apa teh? Bawahnya. Kalau untuk menyunat kau batin, tak perlu pakai bawah. Aku bisa menyunat pakai teh. Diputarnya sekali, putus senapan tuh. Kisah itu ditulis oleh budayawan Riau namanya UU Hamidi, dicetak di Universitas Islam Riau. Nama bukunya Kontribusi Tarekat Naksabandiyah dalam Pengislaman Suku Sakai, ditulis oleh UU Hamidi, budayawan Riau. Bukunya bersampul warna biru, ditulis UU Hamidi bersama Pak Dr. Asari Nur, orang rantau Kopar. Allahu Akbar. Pernah adik-adik membaca buku itu? Di mana Ustaz Somad dapat buku itu? Aku membaca buku itu pertama kali di Kairo, Mesir.
bukan di Pekanbaru, bukan di Jakarta. Ketika di Mesir ada persatuan anak Riau, nampakku di rak ada buku kontribusi sumbangan tarekat Naqsabandiyah dalam mengislamkan suku Sakai. Ku buka, ku baca tahun 1998. Sekarang sudah tahun 2023. Sudah berapa lama umur buku itu ku baca? Emang kalau kepanasan kau payah ngitung memang? Sudah 25 tahun. Mudah-mudahan adik-adik nanti membaca buku itu supaya tahu bagaimana kontribusi Syekh Muhammad Nur, kontribusi orang rantau Kopar dalam mendakwahkan Islam, li'ila'i kalimatillah. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz berteriak? Kalau dalam hatimu ada rasa bangga, Allahu Akbar. Kalau dalam rasa hatimu kau rasakan kau lebih hebat, Allahu Akbar. Ustadz Somad nih kalau ceramah banyak orang ya, Allahu Akbar. Ustadz Somad nih katanya viral ya, Allahu Akbar. Ibu juga begitu, kalau dipuji orang, ibu anaknya cantik ya, Allahu Akbar. Bapak juga begitu. Ini kadang bapak-bapak ini kalau dipuji, anaknya ganteng ya Pak. Pohon memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah kalau jatuh tak jauh dari pohonnya. Kenapa anak saya ini ganteng? Siapa dulu papanya? Saudara yang dimuliakan Allah, amal kita ini belum ada apa-apanya. Abdul Somad disambut dengan mobil mewah. Kaya betul Ustadz Somad itu, Masya Allah. Ku tengok mobilnya mewah, harganya lebih 1 miliar. Itu mobil pinjaman jamaah. Orang Rokan Hilir nih baik-baik. Dia tahu Ustadz Somad datang, disediakannya mobil. Tapi ada satu daerah di Riau nih, tak boleh sebut namanya, dijemputnya lah aku pakai mobil sayur. Tapi karena namanya berdakwah, awak berjalan juga lah. Waktu mengangkat tangan, awak kan kalau mobil itu jalan kan dada kan? Dada, pas sedang dada, mati mesinnya. Tak jadi dada. Tapi di Rokan Hilir, Masya Allah, mobil berganti-ganti, mobil mahal. Ada satu mobil mahal kemarin, asal masuk mobil ini mesti jalan di jalan mulus, masuk ke lubang kerak, kataku, hancur lah motor nih. Kata dia, biar hancur Pak Ustadz, asalkan ambil barokah. Ada pula uang Rokan Hilir menyediakan satu mobil, ini dipakai, sesudah Ustadz pakai, sebulan tak kami cuci. Luar biasa Rokan Hilir. Kalau ada tablik akbar ramai, macam malam tadi, ramai. Biasa tablik akbar ramai, subuh tadi ramai, biasa di masjid. Malam tadi ramai, biasa sejuk. Tapi panas terik menggelegar tetap ramai. Rantau Kopar punya cerita. Aku pun detak jantungku sekarang nih rasanya. Angek, Bapak Ibu. Makanya udah agak-agak mundur aku ke belakang kok. Prinsip agama kau tiga. Yang pertama akidah, yang kedua syariat. Apa itu syariat? Syariat. Sekarang ada orang mengkaji hakikat, meninggalkan syariat. Wawancaranya tadi dalam perjalanan sini kubuka. Kata dia, tidak perlu sholat. Karena sholat itu syirik. Karena kalau sholat menyembah Allah, berarti ada selain Allah. Tak perlu sholat. Ini orang kalau begini bisakah? Kafir, bukan kopar. Siapa yang tidak sholat, berarti dia mengingkari ayat wa aqimus shalah alladzina yuqimunas shalah aqimis shalah. Ada orang rantau kopar yang tak sholat? Banyak. Oh, ada sungai di sini. Hanyutkan. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Ibu kalau mau mencari menantu, carilah menantu yang sholat. Aku bilang somat. Aku udah berbini, kecuali dulu. Ustadz, di manalah calon menantu kami itu? Tak jauh-jauh, di balik tenda. Yang senyum yang lajang aja lah. Ikulah anak tiga senyum pula. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, yang pertama kau tengok jangan kau tengok motornya, jangan kau tengok kebun sawitnya. Kau nikahkan dengan kebun sawit trek. Kau nikahkan dengan motornya kredit. Tapi kalau kau nikahkan kena agamanya. Aku pernah datang ke satu daerah. Apa kok kumisnya melintang? Kalau di Rokan Hilir yang melintang tuh rimbo melintang. Apa kok kumisnya melintang?
manangi menitik air mata. Ustaz Somad, ada apa Pak? Anak saya Pak Ustaz. Kenapa anak Bapak? Anak gadis saya di kamar nggak keluar-keluar. Datang pula comeh aku, dikasihkannya ke aku. Ada apa? Kenapa anak Bapak tuh tak keluar-keluar? Anak saya tuh Pak Ustaz baru nikah, terus lakinya keluar kamar, tak balik-balik sampai sekarang. Kenapa bisa begitu Pak? Belum bersunat. Kenapa Pak nikah kan? Mana kami tahu? Kan tak mungkin kami periksa. Yang kami tengok KTP. Rupanya RT RW memalsukan KTP. Dibuat agamanya Islam. Malam tuh ketahuan. Anak kok tak mau, menolak, lari. Sekarang anak saya malu di kamar Pak Ustaz. Saya bilang kita doakan aja sama-sama Pak. Mudah-mudahan datang segera penggantinya. Iyalah Pak Ustaz. Ini gara-gara tidak check and recheck. Gara-gara menengok gantengnya. Jangan kau nikahkan anakmu dengan orang ganteng. Karena orang ganteng itu akan top tua ompong lisut. Tapi kalau kau nikahkan dia karena agamanya, karena sholatnya, karena rajin pengajian, karena dekat dengan ulama, itulah yang akan membimbing anak kita. Mudah-mudahan adik-adikku yang gadis-gadis nih segera menemukan imamnya insya Allah. Amin. Udah kalian dengar aminnya itu? Saya di hotel, pas sedang sarapan pagi di hotel, datanglah ibu-ibu membawa karyawan pegawai di kantornya. Ustaz Somad, iya Bu, ini karyawan saya, pegawai saya di kantor, orangnya rajin, cerdas. Alhamdulillah. Ada apa Bu? Dia mencari imam Pak Ustaz. Aku khotib Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalian nanti carilah imam yang akan membimbing kalian, yang akan mengajak kalian sholat, yang akan mengajak pengajian, yang akan mengajak tabligh akbar. Selamat anak-anak di Rantau Kopar nih insya Allah. Amin. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga adalah akhlak. Ada gunanya anak tak berakhlakul karimah? Tak ada. Alhamdulillah anak-anak di Rantau Kopar nih berakhlakul karimah. Tadi di rumah Surau Sulu berjumpa anak-anak berebut-rebut, bawi-bawi anak kau nak bersalaman. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Anak kecil yang belum balik berakal bisa mau bersalaman sama ustaz. Itu menunjukkan orang tuanya selalu mengenalkannya dengan ustaz. Dari mana anak-anak kecil ini tahu Ustaz Somad? Anakku tahu dengan Ustaz Somad. Sonyong dia. Tahu Ustaz Somad, tengoknya kawannya. Kalau kawan bilang tahu, dia bilang tahu. Kalau tidak, entah lagi. Aku sedang berjalan, nampakkulah anak Sony, satu anak kecil. Ustaz, 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 ada apa? Ustaz ada di HP mama. Bahaya kok kataku. Bukan ada apa-apa. Maksudnya di HP omaknya itu ceramah Ustaz Somad banyak. Saya yakin orang tahu kapan. Aku pertama kali datang ke Sigo kan? Pertama kali. Kenapa banyak jamaah kenal? Itu karena mereka menengok YouTube, menengok TV. Mereka ini sebenarnya bukan nak mendengar ceramah. Mereka nak menengok mana orang yang menghabiskan paket 3 giga itu. Oh, iko orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini orang Rantau Kopar berakhlakul karimah. Ustaz Somad dikasihnya tompet yang tinggi, dikasihnya bunga-bunga, Masya Allah. Tolong ambil acara bunga kau balikkan. Aku tanyalah Ustadz Yahya. Ustadz Yahya ini adik kelas aku di Mesir, S1-nya di Kairo, tamat dari Gontor. Jadwal di Rokan Hilir ini dialah yang menyusun. Nanti dia membawa aku umroh bulan 2, namanya umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita jumpa di Mekah nanti. Ongkos tanggung masing-masing. Ustadz Yahya, iya. Apa pasal Rantau Kopar kok bisa dapat jadwal? Pak Camat datang ke pengajian Ustadz di Pekanbaru. Pak Camat ingin membawa Ustadz ke Rantau Kopar ke kampungnya. Bersyukur Bapak Ibu punya Ustadz yang suka pengajian, maka yang dibawanya ke kampung Coba kalau dapet camat yang hobi dangdut koplo, asal masuk ke motor, cintang, cintang, cincing, cincing. Tak suka pengajian, tak suka sembayang, dugem, tahu arti dugem? Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Sebelum dimakannya pil setan itu bagi kau kipasnya. Ada dimakannya pil anjing gila itu kipasnya diam, kepalanya buyang. Kalau dapet kalian lah camat, DPR, pemimpin macam itu, yang dibawanya ke kampung bukan ustadz,
dibawanya lah artis dangdut, pentasnya tinggi, roknya pendek. Atuk-atuk menonton di bawah mengangung. Waktu menengok artis tuh meniti air liu, balik ke rumah menengok bini meniti air mata. Mohon maaf, terlupa aku ada Pak Asari di belakang. Terluang tua awak, mohon maaf. Ada pula budak-budak. Budak pun golak macam paham aja kalian. Kelas berapa kalian anak-anak? Kelas sekolah? Udah sekolah? Kelas 3? Oh, Masya Allah. Naikkan satu, aku nak mendongak baca Fatihah. Ini yang berjubah ni baca Fatihah. Suka baca Fatihah. Sini naik, sini baca Fatihah. Mari kita dengarkan pembacaan Al-Fatihah. Baca Fatihah nak. Habiskan bawahnya dulu. Habiskan. Yo, tak apa. Habiskan bawah. Tak apa-apa. Anggap aja orang tu kayu. Di dunia ini cuma kita berdua, Beb. Siapa nama? Lupa pula. Saking groginya. Ikolah yang akan menjadi imam di Masjidil Haram. Dibuat esok masjid, duit namanya Masjidil Haram. Tapi tak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Udah habis bawaan tadi. Baca Fatihah dulu nak. Tak apa-apa. Ini untuk melatih mental awak. Ini menjadi sejarah esok. Esok dia kalau dia berbini ditanya sama bininya, abang pernah naik ke atas pentas? Aku lah yang dibawa Ustaz Somad tu dulu. Bukan macam pacar kau tu hantu. Baca Fatihah anak. Ada bawaan? Keluarkan bawaan. Dah sangkut pula bawaan tadi. Minum dulu. Minum duduk. Udah tak apa. Dah baca. Udah keluar. Dah baca Fatihah. Malu dia. Tunggu dikasih duit dulu. Ini duit baru yang tak ada di dompet lain. Cuba tengok dulu. 75.000. Tengok dulu. Orang. Malu dia, malu. Kita hari ini sedang membuat sejarah. Jadi kalau Bapak Ibu membawa anak-anak ini akan menjadi kenangan buat mereka di tahun 2050. Betul? Ibu masih ada 2050? Aku masih ada. Anak-anakku yang akan mengundang aku lagi ke Rantau Kopar ceramah. Mereka inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Tapi yang 3 kau mesti awak jago. Yang pertama, akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Anak awak mesti berakhlak. Jadikan anak ini berbakti pada orang tua. Selamatkan dari handphone, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari internet, selamatkan dari parabola, selamatkan dari TikTok. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Maka kita dalam hidup ini mesti banyak-banyak bersedekah. Lawat kata dia. Itu tengoklah 2 menara masjid cantik. Aku yakin masjid, walaupun aku tak pernah ke situ, pasti masjid Rantau Kopar ini besar, cantik dan indah. Betul? Itu kan karena sedekah. Maka kita membangun negeri ini dengan sedekah buat rumah Quran, dengan sedekah bangun masjid, dengan sedekah anak yatim fakir miskin tak ikut ujian gara-gara belum bayar uang sekolah. Uang sedekah kalau tidak kita keluarkan, dia akan keluar dalam bentuk jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Yang enak tuh cuman satu. Asam apa tadi? Asam podeh. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan Abdul Somad ini ada perubahan setelah tabligh akbar. Amin. Kau sesudah Ustaz Somad datang ke Rantau Kopar itu ada perubahan. Aduh, apa muka aku hitam. Tengok ambo bolang muka aku gitu.
Aku nih aslinya putih, Bu. Aku yang aslinya. Aku yang sesudah kerohil. Bukan perubahan fisik yang kita inginkan. Alhamdulillah Ustaz, sesudah Ustaz datang ceramah di kampung kami, laki aku udah sembahyang Pak Ustaz. Sembahyang apa, Bu? Sembahyang Jumat. Alhamdulillah Pak Ustaz, bini aku sesudah Ustaz datang ceramah, betudunglah dia Ustaz. Mana bini yang betudung tuh? Nampak aku rambutnya di muka, itu namanya tudung pasrah tapi tak rela Ustaz. Jadilah, yang penting ada padahal sebelum itu bininya asal keluar rumah, pakai baju you can see. You kamu can bisa sih menengok. You can see kok bisa menengok ketiak bini aku. Tetengok, bukan awak sengaja menengok, tetengok seminggu tak lalu makan. Dia yang begini terbayang awak lehe untung. Tapi kalau sudah ada perubahan, orang rantau Kopar, nih 8 anak yang belum akil balik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belum akil balik, semuanya pakai jilbab panjang. Inilah calon ibu yang akan melahirkan generasi-generasi yang soleh-solehah. Kalau perempuan sudah baik, insya Allah tuh paling tak sampai setahun anak ibu tua dipakaikan jilbab. Ini kadang sudah tua tak berjilbab, ditunjukkan rambut, padahal rambut perempuan yang tak menutup aurat, lakinya selangkah masuk surga, selangkah lagi akan masuk neraka. Kenapa bapak tak menyuruh bini menutup aurat? Kenapa bapak tak menyuruh bini di rumah? Mohon Pak Ustadz, aku ini ketua persatuan. Persatuan apa? Persatuan laki, takut bini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, di antara semua jamaah ini yang paling sedap yang di belakang nih lah. Bisa sambil makan cendol. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau balik ada orang bertanya, berapa lama Ustaz Somad ceramah tadi? Aku tak hitung tak berapa menit, yang penting nampaknya kepala aku poneng. Ya Allah, sehatkan semua jamaah nih Allah. Kalau badannya berkeringat, tetesan keringatnya menghapus segala dosa-dosa. Ingat, yang hapus itu dosa, bukan utang. Aku tak ingin sesudah balik nih, sudah ditagih orang, berapa utang kau bila? Kapan bayar? Kata Ustaz Somad, semua sudah gugur. Astagfirullah, balon siapa lopeh kau? Balon lopeh tak apa-apa, asal jangan hubungan kita. Bersama kita di rantau Kopar, bersama kita di surga Jannatul Firdaus, bersama Syekh Abdul Wahab Rokan, bersama Syekh Muhammad Nur, bersama ulama-ulama, wali-wali, syuhada, orang-orang soleh. Apakah kita akan bersama nanti di surga? Dari bunyinya ragu tak yakin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka semua umat Nabi Muhammad ini akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Tadi ku mulai pas jam 2, sekarang sudah jam 3. Jadi walaupun aku tak pakai jam tangan, aku udah tahu bahwa aku togak ini 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Kan terasa kesemutannya. Mudah-mudahan semua panitia yang udah bersusah payah dibalas Allah kebaikan. Karpet-karpet ini dibalikkan. Tenda-tenda nih ada namanya Rida Pelaminan. Mana orangnya? Tolong kasih diskonnya Bu. Gratis, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum dibukakan rezeki, dibukakan Allah pintu rezekinya. Yang belum berjodoh, dijumpakan Allah jodohnya.